Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sehat, perkenalkan nama saya Nurlian M. Janatur dari Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 202501032. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi gastritis atau peradangan pada lambung. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih gastritis itu. Gastritis itu merupakan proses inflamasi atau peradangan yang terjadi di mukosa serta submukasi lambung. Gastritis adalah suatu penyakit yang berhubungan dengan proses pencernaan terutama pada lambung. Namun, bagaimana sebenarnya peradangan ini terjadi? Lambung kita adalah organ vital dalam pencernaan, bertugas mencerna makanan dengan bantuan asam lambung dan enzim pencernaan yang kuat. Untuk melindungi dirinya dari zat-zat korosif, lambung memiliki sistem pertahanan yang canggih. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama: lapisan mukos tebal yang melapisi dinding lambung, sekresi bikarbonat yang menetralkan asam di permukaan sel, serta aliran darah mukosa yang adekuat. Adapun cara pencegahannya yaitu dengan terapi akupresur. Terapi akupresur merupakan satu bentuk fisioterapi jenis terapi fisik yang memijat dan merangsang titik-titik tertentu pada tubuh untuk menghilangkan rasa sakit. Yang kedua itu relaksasi autogenik. Relaksasi ini mengalihkan respon sadar tubuh terhadap perintah dari dirinya sendiri sehingga dapat melawan efek berbahaya dari stres. Selain itu, sel-sel lambung memiliki kemampuan regenerasi yang cepat dan prostaglandin yang berperan penting dalam merangsang produksi mukus dan bikarbonat serta menjaga aliran darah. Meskipun lambung memiliki pertahanan yang kuat, ada berbagai faktor agresif yang dapat mengganggu keseimbangan ini dan memicu peradangan. Faktor-faktor agresif utama meliputi asam lambung dan pepsinnya berlebihan, infeksi bakteri atau Helicobacter pylori atau menggunakan obat antiinflamasi atau non-steroid atau NSAID, konsumsi alkohol berlebihan, reflux empedus, serta stres fisiologis berat seperti trauma atau luka bakar. Patofisiologi gastritis pada dasarnya adalah hasil dari ketidakseimbangan antara faktor agresif dan faktor defensif lambung. Ketika faktor agresif menjadi terlalu dominan, kerusakan ini memicu respon inflamasi di mana sel-sel imun seperti neutrofil dan limfosit berkumpul di area yang rusak, menyebabkan peradangan dan gejala yang kita rasakan. Saya akan menjelaskan beberapa mekanisme spesifik pada jenis gastritis yang umum. Yang pertama, gastritis Helicobacter pylori. Bakteri H. pylori adalah penyebab paling umum gastritis kronis. Bakteri ini memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di asam lambung dan menghasilkan enzim ureas yang mengubah area menjadi amonia dan menetralkan asam di sekitarnya. H. pylori kemudian menempel pada sel orbital lambung, memicu respon inflamasi lokal, produksi toksin, dan kerusakan sel. Infeksi kronis dapat menyebabkan atrofia mukosa lambung dan mekanisme risiko tukak lambung, bahkan kanker lambung. Yang kedua itu gastritis akibat NSAID. Obat ini memiliki antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen atau aspirin, dapat menyebabkan gastritis akut. Mekanismenya adalah dengan menghambat enzim skiloksinasi yang berperan dalam produk prostaglandin pelindung lambung. Tanpa prostaglandin yang cukup, produk mukos dapat berkarbonat berkurang serta aliran darah mukosa terganggu, membuat lambung rentan terhadap kerusakan oleh asam lambung. Baik, yang ketiga itu gastritis autoimun. Pada jenis ini, sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang sel-sel parietal di lambung yang bertanggung jawab memproduksi asam lambung dan faktor intrinsik. Kerusakan sel parietal menyebabkan penurunan produk asam dan defisiensi faktor intrinsik yang penting untuk penyerapan vitamin B12. Kondisi ini dapat berujung pada anemia pernisiosa. Kemudian, kerusakan mukosa lambung dan peradangan yang terjadi inilah yang menimbulkan gejala khas gastritis seperti nyeri ulu hati, mual, muntah, kembung, dan
anoreksia. Jika tidak ditangani, gastritis dapat berkembang menjadi komplikasi yang lebih serius, termasuk tukak lambung, perdarahan saluran cerna, atau bahkan atrofi lambung yang meningkatkan resiko kanker. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya tentang patofisiologi gastritis. Sekian dan terima kasih.